Jadi kalau forecast-nya 1.000, paling dia aktualnya ngambil 900 sampai 1.100. Dan per harinya itu Hejunka, sama. Jadi kalau 100 per hari, dia ambil 100 per hari. Ada juga yang customer yang memang per bulannya 1.000, diambil hanya 2 hari. Halo pendengar setia LSCM Podcast, welcome to LSCM Podcast Season 1 bersama saya Rizky Revianto Putra. LSCM Podcast adalah sebuah platform di mana kalian dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar logistics and supply chain management. Kali ini kita akan membahas sebuah industri yang sangat menarik karena industri ini adalah industri yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu industri otomotif. Seperti yang saya yakini, bahwasannya kalian semua, para pendengar, pasti memiliki satu atau dua motor atau mobil di dalam garasi rumah kalian. Dari data BPS sendiri menunjukkan bahwa saat ini populasi motor di Indonesia mencapai jumlah 133 juta unit per 2019, di mana menunjukkan angka kenaikan sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Nah, namun mungkin dari kita sebagai konsumen hanya melihat hingar-bingar persaingan dunia otomotif dari berbagai varian, dari berbagai merek dan brand, sementara kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya. Dan kita akan membahas sebuah industri yang sangat lekat dengan industri otomotif, yaitu industri spare part dari sebuah mobil atau sebuah motor. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ingrid, Kepala Departemen Production Planning and Inventory Control dari PT Pako Akuina. Selamat pagi, Bu Ingrid. Pagi, Pak Rizky. Ya, Pagi, apa kabar, teman-teman Bu? pendengar setia LSM Broadcast. Ya, bagaimana, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat semua kita. Ya, mungkin saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia sharing di platform kita LSCM Podcast. Oke, mungkin untuk memulai perbincangan kita, Bu Ingrid, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari pendengar belum pernah nih mengenal apa sih PT Pako Akuina itu. Mungkin bisa sedikit diberikan overview terkait dengan bisnis proses dari PT Pako Akuina ini, Bu. Oke, langsung saja ya. Jadi PT Pako Akuina itu memproduksi wheel rim. Kalau di khalayak ramai sih kita sebutnya pelek mobil atau pelek motor. Nah, bahan dasarnya dari aluminium karena sebagian besar ATPM kita itu sudah menggunakan aluminium sebagai bahan dasar peleknya sendiri. Nah, untuk pelek mobil biasanya kita mulai dari 15 inch sampai paling besar itu kita produksi 18 inch. Baik, terima kasih, Bu. Jadi pada dasarnya PT Pako Akuina ini adalah sebuah produsen velg mobil maupun motor, begitu ya, Bu? Iya. Ya, ini sebenarnya kalau boleh tahu, Ibu, apakah ada spesifikasi khusus ya, Bu? Perbedaan apa sebenarnya perbedaan velg motor maupun mobil dari sisi produknya maupun dari sisi produksinya? Kalau core produksinya sih sama, kita pakai casting. Jadi pengecoran dari cair terus kita bentuk. Cuman secara spek kualitas pelek mobil jauh lebih dituntut secara kualitas, baik itu strength-nya maupun ketahanan cat terhadap cuaca itu lebih tinggi speknya daripada pelek motor. Mungkin karena kecepatannya kan beda ya Pak Rizky, kalau mobil kan bisa sampai 200, kalau motor paling 100 sudah cukup. Jadi kekuatannya juga beda. Ada berapa jenis velg, Bu, saat ini yang diproduksi oleh PT Pako Akuina? Kalau ditanya jenisnya sih saya nggak hafal, mungkin puluhan. Cuman kalau yang customer terbesarnya untuk yang motor, itu kita supply hampir 100% ke Astra Honda Motor. Kalau yang mobil itu mungkin 60% lokal itu punya Toyota dan Daihatsu. Nah, 40%-nya itu kita supply ke Daihatsu tapi yang produksi di Malaysia.
Berarti juga mengirimkan produk hasil produksinya itu ke luar negeri ya, Bu? Salah satunya ke Malaysia ya? Iya, yang paling besar ke Malaysia, Jepang juga ada untuk TMC, cuman nggak terlalu banyak sih. Iya, Bu Ingrid. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit ada masalah terkait dengan isu privasi perusahaan, tapi seandainya Bu Ingrid bersedia untuk menjawab, apakah PT Pako Akuina ini juga mensupport brand-brand motor atau mobil di luar Astra Group, brand-brand di luar Astra Group? Iya, sebenarnya kita support juga untuk yang Daihatsu Malaysia, itu kan sudah di luar Astra. Sama yang ke Jepang itu juga murni di luar Astra. Nah, mungkin kebetulan aja sih hampir mayoritas pasar kita itu kan dipegang Astra ya untuk yang car maker ataupun motorcycle. Jadi kebetulan pemimpin pasarnya Astra, jadi kita kena imbasnya aja sih. Produksi terbesarnya juga untuk maker Astra juga. Baik, Bu. Mungkin saya agak sedikit bergeser ini, Bu, terkait dengan siapa saja sih sebetulnya supplier dari Pako Group ini? Apakah murni mengambil supplier dari dalam negeri atau ada supplier-supplier tertentu dari luar negeri, Bu? Nah, kalau kita ngomong supplier yang terbesar kan raw material ya. Tadi kan kita raw material aluminium, dulu semua 100% raw material kita itu disupport dari Dubai sama Australia. Karena kita belum punya eh, aluminium yang sesuai spek untuk kendaraan bermotor. Nah, mungkin 2 atau 3 tahun ini kita sudah masuk dari Inalum. Jadi waktu itu ada kebijakan pemerintah kalau berapa persen dari produk lokal itu harus disuplai sama material lokal. Kemudian kita buka channel ke Inalum dan kebetulan mereka mencoba masuk dengan beberapa trial dan akhirnya berhasil untuk masuk ke segmen industri. Baik. Eh, yang saya tangkap justru komponen utamanya sampai paling tidak sampai saat ini itu adalah import ya, Bu, dari India maupun dari Australia. Dari Dubai. Oh, dari Dubai maupun dari Australia. Nah, berkaitan dengan itu, Ibu, karena ini adalah core komponennya sekali dari produksinya PT Pako Akuina ini, artinya segala perencanaan pembelian itu harus semuanya precise ya. Kira-kira selama ini adakah masalah Ibu terkait dengan itu? Karena apakah dengan memiliki supplier di luar negeri itu akan menjadi sebuah isu dalam mungkin delivery-nya, atau mungkin ada agreement tertentu dalam kontrak dan lain sebagainya? Isunya atau kalau kita bilang tadi Pak Rizky bilang precise sih sebenarnya nggak terlalu sih, karena ya kita sama-sama belajar ya, forecast itu kan hanya pendekatan dan nggak selalu forecast itu benar, mungkin ada selisih 10-20%. Nah, kebetulan pada saat pandemi itu selisihnya itu bisa sampai hampir 90%. Jadi forecast-nya sama, mungkin kayak teman-teman pelajarin kita pakai dulu kalau saya ada moving average atau apa, itu nggak bergerak sih. Jadi rata-rata forecast kita bisa prediksi untuk bulan depan pemakaiannya berapa. Cuman karena impor, ini kan kita butuh waktu. Nah, biasanya kalau sekarang kita bulan Oktober, kita itu sudah buat order untuk 2 bulan ke depan. Berarti untuk Januari. Nah, padahal kita baru punya fix ordernya kan di Oktober aja ya Pak Rizky ya. November, Desember, Januari itu kan baru forecast. Nah, biasanya sih kita bikin safety. Cuman pada saat pandemi yang gelombang pertama itu kita benar-benar kayak overstock raw material kita karena kita masih percaya kalau forecast-nya itu membaik. Ternyata pada saat pandemi mungkin karena orang-orang pada work from home, adik-adik kita sekolah juga daring, jadi pembelian motor sama mobil itu turun. Nah, padahal pada saat itu kita juga nggak bisa menghapus order,
Karena seperti yang Pak Rizky bilang, kita terikat kontrak. Jadi begitu kita keluarkan PO, purchase order-nya keluar, itu kita nggak bisa membatalkan. Beda kalau lokal kan mungkin mengalami hal yang sama ya, karena sama-sama pandemi, pemerintahnya juga kebijakannya sama. Jadi mungkin masih bisa, tolong dok yang ini jangan dikirim dulu, itu masih bisa. Cuman kalau impor, pandeminya sama, cuman biasanya timing pandeminya kan beda. Mungkin saat ini Indonesia lagi tinggi, di Australia udah rendah, atau kebijakan pemerintahnya beda. Jadi pada saat itu saya ingat sekali kalau kita bilang maksimum stok, material kita itu sebenarnya cuma 2 minggu. Itu udah maksimum. Tapi pada saat pandemi pertama sama pandemi kedua terakhir ini yang baru selesai, itu kita sampai 2 bulan itu nggak beli material. Nah, karena materialnya kan ingot, batangan gitu ya, satu batang itu sekitar 10 kilo. Nah, kita sampai punya waktu itu 1 juta kilo. Jadi semua area pabrik itu sampai dipakai untuk tempat menyimpan. Karena gudangnya juga udah nggak cukup. Nah, hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya susah untuk dipelajari karena sampai sekarang pun kita tetap nggak bisa memprediksi forecast yang akurat itu seperti apa. Itu aja sih kendalanya kalau impor. Iya, baik. Memang masalah COVID-19 ini dampaknya luar biasa sekali ya, Bu. Untuk semua industri, bahkan nggak cuma industri otomotif dan supportingnya. Dan sangat menarik untuk membahas dampak dari COVID-19 ini. Saya sebenarnya banyak sekali pertanyaan terkait itu, tapi sebelum meloncat ke sana, Bu, sebelum saya terlalu bersemangat untuk membahas COVID-19, mungkin saya mau menggali sedikit, Bu. Jadi, ada nggak sih, Bu, karakteristik atau perbedaan-perbedaan tertentu yang dimiliki oleh supplier impor, supplier dari luar dibandingkan supplier dari dalam negeri? Apalagi sebentar lagi ya, Bu, dalam 2 tahun tadi katanya akan memindahkan supplier untuk aluminiumnya itu ke dalam negeri. Kira-kira ada sih nggak perbedaan karakteristiknya? Perbedaan sih ada sih Pak Rizky. Kalau kita ngomong supplier, tadi sempat saya revisi. Jadi bukan 2 tahun ke depan kita akan memindahkan, cuman 2 tahun ke belakang itu kita sudah mencoba untuk memakai inalum. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, mungkin hanya 5% dari totalitas yang kita pakai. Nah, kalau kita ngomong supplier tentu beda-beda, tergantung. Kalau raw material kan pasti supplier besar ya, karena kan dia punya banyak kebijakan, apalagi ini kan sumber daya alam. Jadi pasti ini supplier besar itu biasanya lebih rapi, lebih terprediksi. Jadi kalau mereka juga biasanya minta forecast ke kita. Nah, kalau supplier bahan pembantu, kalau bahan pembantu di kita itu biasanya kita sebutnya consumables. Nah, consumables itu hampir semuanya lokal. Supplier lokal pun sendiri ada yang PT, ada yang CV juga. Nah, untuk CV ini memang agak susah untuk supply. Kalau tiba-tiba naik, itu biasanya mereka kedodoran. Atau kalau tiba-tiba ordernya turun, otomatis kan yang masuk ke pabrik juga kita harus rem kan ya. Karena kita nggak mau pabrik kita kebanyakan barang baku. Nah, itu mereka biasanya juga merasa tolong dong diambil karena gudang mereka juga kebanyakan. Jadi masih belum satu aliran sih. Kalau orang bilang sih satu ban berjalan. Kadang-kadang karena kan lokomotifnya kan ATPM kan, car maker. Kita ngikutin, tapi ternyata di belakang kita nggak bisa se ekstrim itu perubahannya naik turunnya. Itu aja sih, ada beberapa yang mungkin PT-PT besar bisa langsung ngikutin, yang car maker mau, ada yang PT kecil mungkin masih harus banyak beradaptasi. Iya, menarik sekali ya, Bu. Sebenarnya kita di ITS, di Teknik Industri ITS, sebenarnya juga belajar secara teori ya, Bu, hubungan antara supplier dan manufacturer. Tapi
di dalamnya ada dinamika-dinamika yang sangat sangat dinamis ya Bu, yang mungkin agak susah untuk terekam di dalam buku teori gitu, buku ajar. Nah, barusan Bu Ingrid juga cerita bahwa kadang supplier itu suka kedodoran dengan yang order yang tahu-tahu kita punya naik, atau supplier kita memaksa untuk mengirimkan barangnya ke kita walaupun belum waktunya atau sebagainya gitu ya Bu. Kemudian masih berkaitan dengan supplier ya Bu. Kebetulan Bu Ingrid juga ada di bagian PPIC. Kira-kira dari PT Pako Aquina sendiri punya enggak sebuah program supplier relationship management seperti itu Bu, yang mana tujuannya itu untuk memperlancar atau mengharmoniskan hubungan antara PT Pako Ina dengan supplier-suppliernya? Ada Pak Rizky, tapi kebetulan fungsi itu bukan dipegang sama PPIC. Oh. Jadi kita ada departemen sendiri namanya procurement. Jadi procurement itu seperti menilai, kayak kita itu IPK gitu ya. Jadi tiap bulan itu keluar supplier A itu nilainya berapa, dia di ring A atau ring B atau ring C. Nah, biasanya yang dipanggil itu yang di ring C. Nah, itu sama sih, customer kita juga memperlakukan kita seperti itu. Nah, biasanya kalau ATPM itu car maker, kalau supplier sudah dapat ring C, itu ke depannya mereka nggak dikasih project baru. Jadi kalau mereka punya desain baru atau punya mobil baru, itu supplier yang ring C langsung nggak dikasih order. Nah, jadi itu kan seperti memacu kita ya, gimana caranya supaya kita nggak dapat ring C. Karena satu-satunya produksi bisa jalan itu adalah kita harus dapat order. Jadi gimana caranya kita harus dapat rank A. Nah, itu sih. Jadi sama kayak supplier kita memperlakukan hal yang sama seperti itu, walaupun mungkin tidak terlalu ketat sih. Yang ring C pun terkadang kita panggil, terus gimana caranya, mereka keluarnya apa. Mungkin bisa aja yang salah justru kita sendiri, karena forecast dengan aktual pengambilannya beda jauh, sehingga mereka tidak bisa supply. Itu aja sih. Menarik ya Bu. Kemudian saya tadi juga tertarik, berarti sebetulnya PT Pako Aquina ini bukan supplier tunggal atau bukan pemain tunggal dalam produsen velg ya Bu? Apakah banyak produsen velg di Indonesia Bu? Bagaimana level intensitas persaingan dalam industri velg mobil dan motor Bu, di Indonesia? Nah, kalau pemain tunggal jelas bukan, Pak. Jadi motor sama mobil itu kan, kalau mobil peleknya aluminium sama steel ya. Yang steel itu biasanya buat serep, ban serep, atau mungkin buat taksi atau angkot, itu mungkin teman-teman masih lihat. Nah, untuk aluminium itu ada beberapa pemain besar juga. Yang terlihat di kita sih ada 3 pemain besar termasuk Pako Aquina. Nah, biasanya sih kita tetap dinilai dari QCDSM. Jadi rapot kita mungkin setahun terakhir dari quality itu seperti apa. Ada klaim tidak, ada klaim customer atau tidak, ada klaim yang masuk ke pabrikan atau tidak. Terus secara cost, apakah kita itu kompetitif harganya. Secara delivery kita sering telatan atau on time. Seperti itu sih Pak Rizky. Nah, tapi untuk yang mobil, untuk yang steel itu untuk sekarang kita pemain tunggal. Cuman karena steel kan marketnya nggak banyak, jadi ya itu tetap perjuangannya yang di alloy. Baik, menarik ya Bu. Kita semua mungkin nggak banyak tahu ya, cuma sebagai konsumen mungkin terima barang jadi motor dan mobilnya, tapi kita kadang lupa atau abai gitu tentang apa yang terjadi di balik semua itu. Ya mungkin selanjutnya saya agak bergeser lagi Bu, meloncat ke posisi Ibu bekerja saat ini, yaitu sebagai Kepala Departemen PPIC. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bu ke pendengar setia LSCM Podcast, apa sih dinamika yang terjadi dalam divisi PPIC itu?
Kalau kita mahasiswa teknik industri di TS belajar PPIC itu adalah pemersatu bangsa, bukan pemersatu perusahaan ya, yang Oh benar menghubungkan kok, kami itu berbagai nama kepentingan. pemersatu bangsa. Pemersatu berbagai kepentingan di dalam perusahaan. Mungkin bisa sedikit di-share dari pengalamannya Bu Ingrid, bagaimana sih dinamika berada di divisi PPIC? Bedanya begini, kalau saya awal dulu keluar lulus gitu ya, lulus dari ITS itu kan sebenarnya bukan PPIC, saya sempat di produksi. Cuman di otak saya itu tetap gini, saya ini kan teknik industri, masa nggak di PPIC sih? Jadi ya karena anak baru, fresh graduate di produksi, oke lah ya. Setelah waktu berjalan, akhirnya saya dapat di PPIC, dan setahun di produksi itu justru berkah buat saya. Jadi benar sih, produksi itu kan panjang. Misalkan kalau di kita itu ada casting, pengecoran, terus ada machining, kemudian painting. Biasanya departemen-departemen itu kan fokus sama hasilnya sendiri. Misalkan castingnya bikin banyak sesuai target, tapi kualitinya nggak tercapai, sehingga machining harus benerin tuh quality yang didapatkan dari casting. Ujung-ujungnya juga paintingnya nggak bisa supply karena machiningnya kan tadi telat, harus benerin dulu kualitasnya. Nah, selama saya jadi orang casting ya saya merasa target saya terpenuhi. Saya bisa supply kok ke next proses. Cuman kan ujungnya tetap nggak bisa delivery. Nah, disitulah fokusnya tugas delivery yang tadi Pak Rizky bilang pemersatu bangsa itu. Nggak ada gunanya casting itu produksinya oke, atau machining produksinya oke, tapi painting nggak bisa bikin barang karena kita jual ke customer itu kan end process. Nah, biasanya disitulah terjadi singgung menyinggung. Biasanya casting merasa nggak ada masalah kok, departemen saya oke-oke aja. Machining juga nggak ada masalah kok, target saya terpenuhin. Cuman kita digaji kan dari barang yang dikirim ke customer. Mungkin itu sih, jadi pemikirannya itu harus dirubah. Karena waktu itu saya pernah diproduksi, ya saya sedikit ngerti produksi itu kesulitannya apa. Terus mereka itu suka dibantu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Nah, tetap diketahuin sih kalau di ujungnya adalah barangnya berangkat ke customer, bukan oke casting atau oke machining, oke painting. Itu yang harus diakui dari casting sampai machining. Jadi orang casting itu sekarang tahu dia produksinya itu berapa, delivery-nya udah berangkat atau belum. Karena kalau belum berangkat, biasanya sih kalau saya pribadi itu saya ngejarnya ke belakang. Barangnya itu ada masalah di mana, atau memang casting nggak bisa supply, atau dia supply tapi bukan yang dikirim, mintanya misalkan tipe A, ternyata yang dibikin tipe B. Jadi harus dicari sampai ke ujungnya sih kalau jadi PPIC. Karena kalau ngejar di proses akhir kan biasanya hanya menerima saja, nggak bisa dapat totalan problemnya ada di mana. Sebagai orang yang berada di divisi PPIC, pasti yang dilihat adalah helikopter view-nya ya. Dia berusaha melihat semuanya dari atas untuk memastikan semuanya berjalan lancar kurang lebih itu. Baik dari sisi proses per prosesnya maupun whole prosesnya. Termasuk mungkin ada isu-isu di dalam pergudangannya, Ibu, procurement-nya atau warehousing-nya. Kalau isu terhadap pergudangan sih yang selama ini kita pakai, biasanya produksi itu nggak sejalan dengan planning yang ditetapkan. Jadi sebenarnya PPIC itu kan dari barang masuk sampai barang keluar itu kan dikontrol di situ aliran barangnya. Jadi barang si orang gudang incoming sudah memfokus mendatangkan barang A untuk produksi tipe A. Ternyata di produksi tidak siap gitu, misalkan toolingnya tidak ada, atau toolingnya yang siap ini produk B. Nah, biasanya daripada mesinnya off,
atau produksinya berhenti, pemikiran produksi biasanya ya udah naikin aja tipe B. Yang penting kita nggak kehilangan waktu, padahal incoming-nya belum disiapkan. Biasanya sih isunya lebih seperti itu sih, Pak. Baik. Ya, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang PPIC manager, ya, menurut pandangan Bu Ingrid sendiri secara personal, kira-kira seorang PPIC manager itu harus mempunyai kualifikasi seperti apa sih, Bu, untuk bisa menjadi seorang PPIC manager yang baik? Ini saya ambil dari mentor saya dulu waktu saya masih unyu-unyu gitu kali, kayak Pak Rizky gitu ya. Jadi PPIC itu adalah lokomotif. Jadi lokomotif itu kan penggerak. Kalau lokomotifnya berhenti, itu gerbongnya kan berhenti juga. Cuman kalau lokomotifnya itu jalan, berarti gerbongnya juga jalan. Nah, seberapa cepat gerbong ini jalan kan tergantung lokomotifnya kan. Kalau lokomotifnya bisa 100 km per jam, gerbongnya juga ngikutin. Nah, kalau secara teori mungkin semua orang juga bisa belajar. Dan saya percaya tuh nggak ada orang yang nggak bisa belajar. Jadi selama kita belajar, kita pasti bisa teorinya. Cuman yang terpenting di PPIC itu adalah drive. Jadi gimana kita mendrive teman-teman kita satu angkatan atau di bawah kita atau mungkin di atas kita itu untuk melakukan hal yang sama kalau delivery itu adalah nomor satu. Jadi yang terpenting sih selama saya bekerja justru bukan ilmu-ilmu teoritis. Kalau saya dibandingkan dengan ngomongin mesin testing gitu ya, mungkin orang metalurgi lebih jago. Saya nggak ngerti sebab mereka aluminium itu mencair di suhu berapa atau dia berubah komposisi di suhu berapa itu saya nggak ngerti. Cuman karena kita nggak sedetail itu pengetahuannya, kita harus bisa mendrive mereka. Nah, mungkin banyak kenapa teknik industri itu yang lihat dari lokomotif, iya. Tapi kalau kita lihat dari lokomotif, tapi kita nggak do something, itu kan sama aja. Kita tahu, tapi kita diam aja. Nah, yang terpenting itu adalah PPIC adalah action-nya. Drive-nya seperti apa? Mengajak teman-teman dari atas sampai bawah untuk melakukan tujuan yang sama itu seperti apa? Itu aja sih. Jadi kalau di pabrik sih biasanya saya dikenal orang yang paling cerewet gitu loh, paling bawel gitu. Jadi sekarang mungkin saya cuti bahagia kali mereka. Ya Iya, nggak bisa apa-apa sih. dibayangkan. Saya kan juga selalu bilang ke subordinat saya, kita kan digaji, orang produksi digaji karena memproduksi barang. Nah, PPIC digaji itu ya karena untuk koordinasi. Jadi selama orang itu nggak bilang kamu cerewet, itu berarti kamu nggak kerja. Saya selalu bilang gitu sih. Iya, menarik. Saya jadi ingat, iya sebenarnya kalau boleh sedikit cerita curhat, dulu saya juga sempat kerja di bagian purchasing, Ibu. Dan memang betul manajer PPIC itu orang yang harus cerewet sepertinya, Ibu ya. Karena memang harus ngurusin syarat ini. Karena kita kerjanya begitu, Pak Rizky. Betul. Kemudian mungkin sebelum masuk ke masa COVID-19 ya, Bu. Mungkin masa-masa sebelum COVID. Boleh di-share nggak kira-kira tren dari permintaan maupun produksi yang dilakukan oleh PT Pako Aquina ini seperti apa, Bu? Sebelum datangnya COVID-19. Terutama terkait saya melihat ini, Bu, fenomena ojek online itu ya, Bu, sekarang semakin sangat dimudahkan sekali orang untuk membeli motor baru dengan kredit pinjaman ojek online. Saya membayangkan demand-nya naik terus dari tahun ke tahun. Namun dari sudut pandang Bu Ingrid sendiri, kira-kira trennya bagaimana, Bu? Benar sih, Pak Rizky. Jadi sebelum, kalau seingat saya pandemi itu Maret ya. Betul. Maret, nah di Januari, Februari pun kita itu masih yakin dengan forecast kita. Kalau kita akan gain banyak di tahun ini. Jadi kita semua udah nyusun strategi,
forecast-nya akan tetap naik, baik lokal maupun ekspor. Nah, semua sudah dikerahkan ke arah situ, baik material, terus bahan pembantu, spare part, terus human resource-nya juga. Begitu menghadapi Maret, itu kita kayak balon kehilangan angin gitu loh. Jadi semua yang kita lakukan, semangat, improvement itu sepertinya padam dari diri kita karena kita udah yakin kita dapat order dan memang benar ordernya itu naik tiap tahun, tiap bulan juga naik. Biasanya turun itu hanya di tahun yang bulan-bulan Lebaran sama akhir tahun Desember Natal karena hari kerja yang sedikit itu aja sih. Jadi forecast-nya naik terus tiba-tiba turun itu berat. Yang terberat itu adalah beban mental kita yang harus kita jaga. Kan kalau kita jadi leader kan biasanya kita kan merasa ya ini berat gitu. Gimana caranya kita bertahan dengan forecast yang sedikit. Tapi gimana kita tetap bisa mendrive anak buah kita supaya mereka punya semangat yang sama ketika ordernya naik. Nah, berita baik sih ini ya, ini kan sudah Oktober, November. Nah, berita baiknya ini November, Desember saya baca-baca atau saya lihat forecast yang didapat dari tim marketing atau tim car maker itu sudah mulai membaik. Bahkan order kita yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak daripada sebelum COVID. Mungkin ini titik balik atau seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi tahun depan forecast-nya sangat baik, baik itu untuk motor maupun untuk mobil. Itu sih Pak Rizky, dan semoga sih semua perekonomian juga ikut merasakan pembaikannya. Tren meningkat sebelum COVID ya Bu. Tren meningkat sebelum COVID ini terjadi baik di dalam maupun di luar negeri ya, betul Ibu ya? Atau kira-kira ada nggak sih Bu, perbedaan spesifik terkait dengan pola permintaan di luar negeri maupun pola permintaan di dalam negeri? Ada nggak perbedaan-perbedaan itu? Spesifik sih mungkin karena lead time aja, karena waktu. Kalau misalkan tahun ini itu kita Lebaran bulan Mei ya Pak Rizky ya. Nah biasanya Mei itu forecast-nya langsung turun. Karena mungkin mereka sudah punya mobil, udah punya motor, belinya mungkin berarti di Maret, April kan ya. Nah cuman kalau di luar negeri, itu yang turunnya adalah 1 bulan sebelum Lebaran. Tapi di bulan Mei-nya itu tetap tinggi. Nah, ini biasanya kita yang harus akalin, harus koordinasi. Gimana kerja dengan hari kerja yang sedikit, tapi output-nya banyak. Nah, orang bilang kan kalau di Indonesia ini terlalu panjang liburannya. Libur Natal panjang, terus libur Tahun Baru panjang, terus libur kecil-kecilnya panjang. Nah, kalau di Malaysia itu libur Lebaran itu cuma 2 hari. 2 atau 3 hari. Jadi kita begitu masih mudik gitu ya, pulang ke Surabaya udah diteleponin kapan bisa ngirim gitu. Apalagi di Jepang. Di Jepang itu hanya mengenal libur musim panas. Jadi itu kan beda. Kita lagi sholat Id ada WA masuk gitu. Forecast-nya ternyata naik. Beda musim itu aja sih kalau masalah ekspor. Baik, menarik Ibu. Oke, ya saatnya kita bahas tentang dampak dari COVID-19 ya Ibu. Ini selalu akan menarik untuk membahas ini di berbagai industri apapun itu. Nah, spesifik di industri spare parts atau industri velg untuk produk otomotif Ibu. Jadi sudah disebut bahwa wah COVID ini betul-betul deh apa yang sudah kita rencanakan, peningkatan segala macam ternyata jatuh karena adanya COVID ini yang menyebabkan gudang kita penuh, kita nggak bisa menjual, mengeluarkan barang, dan sebagainya. Cost-nya yang timbul luar biasa akibat COVID ini. Bagaimana PT Pako Aquina ini menghadapi situasi seperti ini, Bu? Terutamanya spesifiknya dalam produksi dan PPIC-nya. Kalau dibilang bagaimana menghadapi sih, kita
pasti berdarah-darah juga Pak Rizky. Jadi ini hanya sekedar cerita bagaimana menghadapinya, tapi kalau menurut saya ini bukan sukses faktor karena kita juga nggak smooth untuk menghadapi ini. Jadi seingat saya kan kita ada 2 gelombang. Alhamdulillah sih kebetulan manpower kita, karyawan-karyawan yang bekerja di Paku Akuina itu yang terinfeksi sedikit, tapi ordernya turun cukup jauh. Jadi yang terjadi adalah kita bekerja misalkan 100 orang, jadi diliburkan bergiliran gitu Pak Rizky. Hari ini masuk 50, yang 50-nya libur, besoknya 50 lagi yang libur, 50 lagi yang masuk kemarin jadi libur. Kenapa seperti itu? Karena ya kita nggak ada order. Kenapa kita harus bikin 100 pieces kalau ordernya cuma 50? Jadi ada beberapa lini yang sengaja dimatikan untuk menghemat utility, listrik, gas, atau diliburkan untuk menghemat transportasi, uang makan. Sampai uang makan aja kita hitung karena udah benar-benar berdarah-darah, nggak ada pemasukan. Ya, maaf Ibu, kalau boleh tanya, kalau dalam kondisi normal sebelum COVID, produksi bekerja 3 shift atau 1 shift, Ibu? Kita 3 shift. 3 shift ya. Kemudian Iya. COVID tetap COVID 3 shift masih, dengan pengurangan? iya. Pada saat yang COVID itu tetap 3 shift. Kita punya 3 lini besar, Pak Rizky. Jadi casting, machining, sama painting. Nah, casting itu kan berhubungan sama gas. Jadi begitu dia off, dia untuk menaikkan temperatur lagi ke 700, itu butuh waktu. Jadi yang casting tetap 3 shift, karena kita nggak mau buang-buang gasnya untuk preheat. Cuman lininya dikurangin. Nah, untuk yang machining sama painting itu kita jadi 2 shift pada saat COVID. Kalau Oh, machining itu kan gampang gitu ya, nyalain kan tinggal on off gitu, mungkin kayak motor, kita nyalain motor. iya. Semoga ini udah mulai berangsur-angsur membaik, Ibu. Semoga PT Paku Akuina sendiri bisa kembali menyesuaikan dan berada di kondisinya semula, Ibu, bahkan mungkin lebih baik. Iya, semua Ya, Pak Rizky, PT Paku ini saja sih, harusnya semua perekonomian membaik. Karena kalau kita, ini kan kayak mata rantai kan, kalau satu sendiri membaik, tapi betul. kelompok besarnya nggak membaik, kita nggak akan bisa jalan. Iya, ya betul juga ya. Terkait itu juga mungkin ada hubungannya dengan suppliernya ya, Ibu ya. Kalau suppliernya juga masih kelabakan, mungkin PT Paku Akuina juga akan ikut kelabakan juga memenuhi Iya, sekalipun benar. demand-nya naik. Iya, karena waktu yang gelombang kedua kita juga sering sih menerima keluhan dari karyawan kita kalau supplier A delay gitu, supplier B delay. Begitu ditanyain masalahnya sama, maaf Bu, ini karyawan saya lagi kena COVID gitu. Kalau hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa, mau ngapain ya, mau membantu juga nggak bisa kan. Betul, betul. Iya. Kemudian mungkin saya lupa menanya terkait dengan produk akhir dari PT Paku Akuina sendiri, nih, Bu. Apakah keseluruhannya dijual ke manufacturer mobil atau punya saluran penjualan ke end consumer-nya, Ibu? Ada, kita punya yang kita bilang sih aftermarket Pak Rizky. Hmm. Biasanya modelnya sih lebih variatif ya. Anak muda yang suka ganti-ganti pelek itu biasanya kita jual, cuman nggak bisa beli langsung ke pabrik sih. Kita ada distributornya juga. Baik. Dari sisi produksinya sendiri, apakah mereka dalam satu, katakanlah, batch production yang sama atau punya lini produksi sendiri, Bu? Ini Untuk produksinya pelek-pelek. sama sih Pak Rizky. Oh, pakai lini produksi yang sama ya, Bu? Ya, karena standarnya kita samakan nih. Karena kalau standarnya tiap customer beda-beda, kita susah adjust-nya. Kemudian terkait dengan pengelolaan forecast terhadap demand-nya, Ibu, apakah ada pendekatan yang berbeda antara
penjualan ke manufacturer dengan penjualan velg ke distributor? Kalau yang ke ATPM itu lebih mudah ditebak, kecuali yang COVID ya Pak. Jadi kita abaikan dulu. Pada saat normal, musim-musim normal, forecast mereka lebih bisa ditebak dan larinya pun nggak jauh. Cuman kalau aftermarket mungkin karena memang distributornya juga yang kita punya masih sedikit, itu bisa naik turun dengan cepat. Ya, mungkin ini sudah semakin mendekati penghujung acara, Ibu. Mungkin saya minta beberapa perspektif dari Bu Ingrid. Ini kan pandemi sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kemudian orang juga sudah mulai hidup dengan caranya sendiri saat ini ya, Bu. Kira-kira ke depannya apa yang akan terjadi pada industri otomotif menurut pandangan Ibu? Kalau saya lihat berdasarkan pribadi saja ya, ini nggak tahu ekonomi atau seperti apa, dari Januari itu kan ordernya lumayan tinggi. Kemungkinan bisa dibilang ini titik balik gitu. Pada saat pandemi kemarin kan orang ngerem gitu ya, kayak ngerem mau beli mobil tapi dipakai buat apa? Orang kerja aja di rumah gitu, beli motor buat anak sekolah juga buat apa? Anaknya juga sekolahnya di rumah. Mungkin setelah itu jadi titik balik gitu. Cuman kurvanya jadi lebih tinggi dari sebelum COVID. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi seolah-olah semua car maker itu mengejar ketertinggalannya sendiri. Karena mereka kan juga punya target ya. Car maker T harus produksi 100 juta gitu 1 tahun. Ternyata tahun ini nggak dapat. Dan mereka harus ngejar target tahun depan. Jadi saya sih masih positif gitu ya? Sih. Iya, masih positif kalau perekonomian akan segera membaik. Amin, amin, insya Allah. Terakhir mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Mungkin sebagai penutup, Bu Ingrid bisa memberikan yang ingin disampaikan kepada dunia akademis terkait dengan kontribusi dunia akademis terhadap dunia otomotif atau dunia velg, industri velg mobil ataupun motor. Ini dari pengalaman saya aja. Jadi dan kebetulan dari teknik industri juga kan background saya. Sebenarnya saat kita lulus, kalau di tempat saya itu kita langsung masuk sebagai supervisor atau section head kalau di luar produksi. Nah, supervisor itu hanya biasanya manajemen waktu terhadap dirinya sendiri, manajemen tugas dirinya sendiri. Jadi dia bisa fokus terhadap kerjaan dirinya sendiri. Nah, buat teman-teman yang mau karirnya cepat, itu harus bisa mengkoordinasi kerjaan orang lain. Itu sih yang soft skill itu penting sekali Pak Rizky, apalagi di dunia kerja yang manufaktur. Ya, powerful message dari Bu Ingrid kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia mungkin ya Bu. Bahwasanya jangan lupa untuk mengasah soft skill karena di dunia kerja nanti, terutama bagi mahasiswa teknik industri ya, kalian memang sudah ditakdirkan untuk berhubungan dengan manusia yang lain, jadi ya asah-asah lah itu. Karena itu nilai jual kita cuma itu Pak Rizky. Betul Ibu, saya setuju sekali. Kalau kita ditanyain mesin kan kita nggak tahu mopennya berapa, mungkin nggak ngerti kali ya. Iya, ya Anda sudah memilih teknik industri, berarti Anda sudah siap untuk berurusan dengan manusia yang lain ya Bu. Jadi matur nuwun sekali Bu Ingrid, nggak terasa kita sudah berbicara panjang lebar sekali. Bu Ingrid, terima kasih waktunya sudah menyempatkan datang ke LSCM Podcast. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pendengar setia LSCM Podcast sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kami. Kami memiliki Instagram di @lscmlab. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube kami, serta dengarkan episode-episode yang lain dari LSCM Lab. Terima kasih semuanya.